Sampurasun Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan limpah rezeki. Kembali lagi bersama Mamang yang masih cinuk-duk di kamar. Kali ini Mamang akan membahas salah satu film yang dirilis pada tahun 2020 yang berjudul Extraction, di mana dalam film ini seorang tentara bayaran ditugaskan untuk menyelamatkan anak dari bandar narkoboy besar yang disandra oleh rivalnya. Oke Baraya, daripada panjang lebar di awal, kita langsung lanjut. Hey. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang tentara bayaran bernama Tyler Rake yang melakukan perlawanan dari kepungan tentara Bangladesh dan polisi lokal di sana. Singkat cerita, scene beralih 2 hari sebelum kejadian ke salah satu sekolah di Mumbai, India. Diperlihatkan seorang anak bernama Ovi Mahajan dan kedua temannya yang dijemput oleh beberapa bodyguard sepulang sekolah. She's blushing. Dude, she wants you. Just go over and... Sesampainya di rumah, Ovi ditegur oleh Saju, orang kepercayaan ayahnya, karena pulang terlambat. Sebagai anak orang kaya dan serba berkecukupan, Ovi tidak menikmati kehidupannya. Karena merasa bosan, Ovi pergi ke sebuah kafe menemui temannya. Di sana, Ovi melihat wanita yang ia sukai, namun Ovi tidak berani untuk menemuinya. Salah satu teman Ovi mengajaknya keluar dan menawarkan bako haram agar ia berani menemui wanita yang ia sukai. Namun tiba-tiba Pala Dusing datang dan menangkap Ovi. क्यों मजा आ रहा है हैं? Keesokan harinya, Saju datang ke sebuah penjara di Mumbai untuk menemui seseorang yang ternyata adalah ayah Ovi, seorang bandar narkoba besar bernama Mahajan. Mahajan pun menyuruh Saju ke Dhaka untuk membawa Ovi kembali. Ternyata polisi yang membawa Ovi adalah suruhan rival bisnis haram jadah Mahajan untuk menculik Ovi dan meminta tebusan yang sangat besar. हमेशा बच्चे के पास रहने का तो ढाका जाएगा। मैं इधर बैठ के तेरी मार नहीं सकता। फिर कैसे अमीर आसिफ उठा लिया मेरे बच्चे को? Selepas menemui Mahajan, Saju kembali ke rumah dan memberitahu istrinya bahwa Mahajan akan melibatkan keluarga kecil mereka jika Ovi tidak kembali. Karena aset Mahajan dibukukan NBC, mereka tidak bisa memberikan tebusan yang diminta. Saju pun memberitahu istrinya dia memiliki rencana yang bisa membantunya meskipun itu sangat beresiko. NCB ने महाजन के सारे assets जब्त कर लिए। बस एक आइडिया है, मुश्किल है पर all is got. You understand? Scene berpindah ke Kimberley, Australia. Terlihat Tyler bersama kedua rekannya tengah bersantai. Tak berselang lama, Tyler lompat ke dasar sungai dan melihat kilasan masa lalunya. It's only 30 meters. Right. Selepas bersantai, Tyler kembali ke rumahnya. Tak diduga seorang wanita bernama Nick sedang menunggu Tyler. Nick yang berprofesi sebagai marketing atau penghubung klien kepada para tentara bayaran memberitahu Tyler sebuah tawaran untuk membebaskan seorang anak gembong narkoba yang diculik oleh orang paling berpengaruh di Dhaka bernama Amir Asif. We landed the whale. Oh yeah. The gangster is holding this kid in Dhaka. This gangster, Amir Asif, he holds him running at 16 hours deadline Friday noon. I'll meet you in Fitzroy Crossing. Head on straight, Tyler. Di sisi lain, Saju telah bersiap pergi ke Dhaka. Singkat cerita, Tyler, Nick, dan beberapa tentara bayaran melakukan briefing di perbatasan Dhaka sebelum melaksanakan aksi mereka. A lot of bad blood between them. Ovi Mahajan, 14 years old. His father, Ovi Mahajan.
Setelah briefing dan menerima informasi tugasnya, Tyler pergi ke sebuah pasar. Tak berselang lama, Tyler mendapat telepon dan memintanya untuk menghampiri sebuah penatu. Tak disangka datang sebuah mobil dan menangkap Tyler. Welcome to Dhaka. Ternyata orang yang membawa Tyler adalah kelompok gangster Lobagaya Eueuh Pangabisa yang dikendalikan oleh Amir Asif untuk menanyakan tebusan anak yang mereka tawan. Tyler pun meminta mereka menunjukkan bahwa Ovi masih dalam keadaan sehat walafiat. You show me the kids, all right? I tell my people they pay you. Do you understand? Teka. Praman. Fuck, come here. Hey. Alan? Pay. If not? Setelah melihat Ovi, Tyler dibawa pergi untuk mengambil tebusan yang diminta dan tiba-tiba rekan Tyler melepaskan tembakan ke arah gangster yang membawa Tyler. Tyler pun kembali ke tempat penyekapan Ovi dan membantai para gangster di sana. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, tiba-tiba seorang bocil menodongkan senapan ke arah Tyler, dan ternyata senapan bocil tersebut tidak terisi peluru. Tyler pun meminta bocil itu pergi dan segera melepaskan Ovi untuk meninggalkan tempat itu. Di tempat lainnya, Amir Asif sedang mengumpulkan anak jalanan karena telah mencuri barang milik Amir. Karena tidak ada yang mengaku, anak buah Amir menjatuhkan salah satu dari mereka ke bawah gedung. Saat anak buah Amir akan mengulangi perbuatan mereka, Farhad, salah satu anak jalanan, memberikan sebuah pengakuan yang membuat Amir terkesan. Amir yang hendak memberi pelajaran kepada Farhad tiba-tiba didatangi seorang kolonel dan memberitahu bahwa Ovi telah hilang. Amir pun meminta sang kolonel untuk menutup jalur transportasi agar dapat menumpukan Ovi kembali. দেখ সবাই শিখ নাম কি তোর ফরাদ ফরাদ দুটো আঙ্গুল কাটা আমার দিয়ে বাচ্চাটা পালিয়ে গেছে বাস ট্রাক ট্রেন প্লেন ব্রিজ সব বন্ধ করো Tyler yang berhasil menyelamatkan Ovi mengambil perlengkapannya di bagasi mobil dan menginformasikan timnya bahwa Ovi telah selamat. Nick pun memberikan posisi sebuah kapal yang siap menjemput mereka. Namun saat Nick dan timnya mengecek uang yang dijanjikan, uang tersebut belum juga ditransfer. Selain itu, tim mereka yang berada di sebuah kapal diserang oleh orang tak dikenal. Begitupun dengan Ji yang mengawasi kapal tersebut harus tewas saat itu juga. Ternyata penyerangan itu dilakukan oleh Saju. Nick pun memberitahu Tyler untuk segera meninggalkan area tersebut karena telah dikepung polisi dan adanya seorang penyusup yang menggagalkan penjemputan mereka. Proceeding to extraction. Go. There's an alarm going off in the engine room. Something's wrong. Hold your position. A closer look. Tyler dan Ovi yang berhasil pergi dari tempat itu jadi sasaran pengejaran polisi dan Saju. Saat berhasil melumpuhkan beberapa polisi yang memburu Tyler, tiba-tiba Saju datang menyerang Tyler hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Saat Tyler akan menghabisi Saju, tiba-tiba sebuah mobil menabrak Tyler. Sedangkan Ovi yang tertangkap polisi diselamatkan oleh Saju yang langsung membasmi polisi tersebut. Tak disangka saat mereka akan pergi, Tyler menabrak Saju dan meminta Ovi untuk segera ikut bersamanya.
Saat Tyler menghindari kejaran polisi, dia meminta Ovi untuk melompat dari truk tersebut, di mana itu sudah direncanakan Tyler agar terlihat seperti kecelakaan untuk menghambat pengejaran mereka. Amir yang mengetahui truk yang digunakan Tyler mengalami kecelakaan, meminta kolonel untuk mencari mayat mereka. Sedangkan Saju yang masih selamat menghampiri mobil patroli milik polisi dan mengambil sebuah radio. Tyler dan Ovi yang berhasil lari dari kejaran polisi masuk ke sebuah pabrik untuk bersembunyi dan mengobati luka Tyler. Sedangkan di tempat kejadian, kolonel melihat darah yang menempel di salah satu tembok dan memberitahu Amir bahwa Tyler dan Ovi masih hidup. Saat bersembunyi di sebuah pabrik, Tyler dihubungi Nick bahwa yang menyerang rekannya di tempat penjemputan dilakukan oleh Saju. Nick pun memberitahu bahwa pembayaran mereka tidak benar-benar diberikan. Setelah memberitahu Tyler tentang Saju, Nick memberikan lokasi penjemputan untuk Tyler dan memintanya untuk meninggalkan Ovi di sana. Namun Tyler tidak mengiyakan perkataan Nick, di mana percakapan mereka terdengar jelas oleh Ovi. We were played. Gotta leave the kid behind, Tyler. Friend is Saju Rav, ex-Special Forces. You found my money, Nick. Tyler. Are you going to leave me in the street? Di malam yang sama, Saju datang ke sebuah penginapan untuk beristirahat sementara waktu atas kekacauan rencananya. Selain itu, Saju menghubungi istrinya dan memberitahu untuk pergi sejauh mungkin jika dalam 12 jam ke depan tidak ada kabar darinya. Sebelum menutup teleponnya, Saju berbicara dengan anaknya dan berjanji akan pulang secepat mungkin. सारे पैसे लेके निकल जाना. I want the phone. आप घर पे जल्दी आ रहे हो? I love you. I love you too, Papa. Kembali kepada Tyler yang diberitahu Nick bahwa helikopter untuk menjemput mereka akan segera tiba. Namun saat akan meninggalkan tempat itu, Tyler diserang oleh beberapa bocil bersenjata yang dipimpin oleh Farhad. The fuck? Setelah berhasil membereskan Farhad and the gang, keberadaan mereka diketahui oleh helikopter yang berpatroli. Tyler dan Ovi pun masuk ke gorong-gorong untuk bersembunyi. Saat berada di gorong-gorong, Tyler menghubungi Nick bahwa mereka telah diserang dan meminta Nick untuk menghubungi Gaspar agar dapat menjemput mereka. Your name's Tyler? Talk to me. Call Gaspar. What's going on? Tak berselang lama, Gaspar pun tiba dan membawa mereka ke rumahnya. Di sana Gaspar memberitahu Tyler bahwa mereka menjadi orang paling dicari di kota itu, di mana beberapa akses telah diblokade. Setelah sedikit perbincangan, Gaspar pamit kepada Tyler untuk menemui istrinya. The hell is wrong with you? Don't insult me. Yes. Okay. I gotta go. Sedangkan di tempat lain terlihat Farhad menemui Amir Asif dengan memberikan salah satu jarinya yang telah terpotong. Farhad pun memberitahu Amir bahwa dia menemukan keberadaan Tyler. Selain itu, Farhad meminta kesempatan untuk membunuh Tyler kepada Amir. उत्तर बच्चा रे আমি আটকাইছিলাম বাজারের সামনে ওই শুয়ার বাচ্চার গুলি করতে আপনি মায় বোকা বানাইছে। Kembali kepada Tyler yang membawakan makanan untuk Ovi. Di sela-sela waktu tersebut, mereka berbincang. Ovi bertanya keluarga Tyler, di mana Tyler mempunyai kenangan pahit di saat anaknya meninggal karena kanker. Namun pada saat itu Tyler tidak datang ke pemakaman anaknya dan memilih pergi karena tidak sanggup menerima kenyataan atas kepergian anaknya. Sebelum perbincangan berakhir, Ovi mengatakan sesuatu kepada Tyler. Not by falling into things submerged in it. Saat beristirahat, Tyler terbangun dengan kedatangan Gaspar. Mereka pun melanjutkan perbincangan di malam itu. Di tengah-tengah obrolan, Gaspar tiba-tiba menyuruh Tyler untuk membunuh Ovi dan membuat Tyler menjadi curiga.
Ternyata tanpa Tyler ketahui, Gaspar bekerja dengan Amir dan membuat kesepakatan untuk membunuh Ovi. Mengetahui itu, Tyler yang kecewa menyerang Gaspar hingga terjadi perkelahian. Los Cherries. Asif will never let him live. Who'd you call someone? Who'd you call? I'm a gangster's kid. Di saat Gaspar akan menghabisi Tyler, tiba-tiba Ovi berada di sana mengambil pistol milik Gaspar dan menembaknya sampai tewas. Setelah kejadian itu, Tyler menghubungi Saju dan meminta bantuannya. Keesokan paginya, mereka pun bertemu dan Tyler pun memberikan beberapa senjata untuk berjaga dan memintanya pergi ke seberang jembatan di mana akan ada yang menjemput mereka untuk pergi dari Dhaka. Stay here. On the other side of the Sultana Kamal Bridge. See you soon, mate. Siap dengan rencana mereka, Tyler masuk ke sebuah gedung dan menyerang petugas yang memblokade jalan agar Saju bisa lolos dari tempat itu. Do you trust him? I do. Saat Tyler menghadapi petugas blokade, Saju dan Ovi pun sampai di dekat jembatan penyeberangan. Di tempat lain, Amir dan Kolonel memantau kekacauan di area blokade. Kembali kepada Saju dan Ovi yang berusaha menerobos blokade. Namun salah satu petugas yang berpapasan mencurigai dan menghentikan mereka. Di saat petugas meminta Ovi untuk melepaskan topinya, petugas itu pun sadar bahwa mereka adalah orang yang sedang dicari. Namun dengan cepat Saju melumpuhkan mereka dan segera pergi ke area jembatan. Amir yang mengetahui keberadaan mereka meminta kolonel untuk mengirimkan 2 unit ke area jembatan dan kolonel pun ikut turun tangan ke area tersebut. Di saat Tyler berusaha melawan kepungan petugas, Saju meminta untuk segera menyusul karena Saju telah dikepung oleh tim taktis yang dikirim ke arah jembatan. Near the bridge! They're on my way. Nick dan beberapa rekannya yang sampai di sana berusaha membantu Saju dan berhasil menjatuhkan helikopter tim taktis. Saju yang berhasil melumpuhkan beberapa petugas pun harus menerima nasib sial di mana kolonel berhasil menembaknya dengan sniper. Kolonel pun berhasil menembak kopilot yang akan menjemput Ovi dan membatalkan pendaratannya. Sadar ada seorang sniper, Nick berusaha mencari keberadaannya. Tyler pun dibuat sibuk dengan serangan yang tidak habis-habisnya. Tak disangka, kolonel berhasil menembak Tyler. Saat akan melepaskan tembakan kedua, kolonel pun harus tewas dari tembakan yang dilakukan oleh Nick. Dari scene ini, kita akan diperlihatkan ke awal film, di mana Tyler yang terluka parah membayangkan anaknya yang telah mati. Dengan keadaan terluka parah, Tyler berusaha melawan sisa pasukan. Namun saat akan kembali, tiba-tiba Farhad datang menembak Tyler hingga sekarat dan Tyler pun terjatuh ke sungai. Nick dan sisa tim segera menaiki helikopter yang menjemput mereka untuk pergi dari sana.
8 bulan kemudian, saat Amir Asif selesai mengadakan sebuah acara dan pergi ke toilet, tiba-tiba Nick berada di sana dan menembak Amir hingga tewas. Sedangkan Ovi yang terlihat pendiam berusaha melewati hari-harinya. Ketika Ovi pergi ke kolam renang untuk berlatih, ia melompat dan berdiam diri di bawah air. Ketika naik ke permukaan, Ovi dibuat terkejut dengan sosok yang mirip dengan Tyler. Oke Baraya, demikian alur cerita film Extraction. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Berikan saran atau komentar dari Baraya untuk memberikan motivasi agar channel Mamang lebih baik. Oke Baraya, Mamang izin undur diri dan hatur nuhun.